Chapter kelima dengan judul Patung Emas Bangga. Makna 32 kata ini sangat mudah dimengerti. Secara alami, Yang Kai mengerti. Tapi sejarah buku hitam itu tidak jelas. Jadi dia gak takut. Bagaimana jika ini semacam perangkap? Memikirkan hal ini, dia menertawakan dirinya sendiri. Karena saat ini dia hanya murid percobaan menara langit. Siapa yang akan pergi dan berupaya merawatnya? Dari hanya melihat beberapa baris terakhir dan artinya, alasan mengapa bantal Blackstone akan berubah menjadi buku hitam, mungkin karena mimpinya malam ini. Selama lebih dari 1 tahun, bantal itu tidak pernah berubah. Lalu, tiba-tiba setelah mimpi itu berubah menjadi sebuah buku. Mereka harus terhubung. Apakah karena perubahannya sendiri yang juga mengubah bantal Blackstone? Karena akulah yang menyebabkan kelahiran buku itu, maka buku hitam ini lahir untukku. Jadi saya pemilik buku hitam ini. Memikirkan hal ini, Yang Kai tidak ragu-ragu lagi. Tulisan di buku itu jelas menyatakan bahwa ia harus meneteskan darah agar bisa memimpin. Memikirkan hal ini, dia menggigit jari dengan keras dan meneteskan setetes darah ke halaman. Tetes demi tetes darah mengalir ke halaman, tetapi tidak ada perubahan yang jelas. Setelah waktu yang cukup lama, dari halaman cahaya hitam mulai muncul. Tubuhnya langsung merasa tidak sehat karena luka-luka dari hari ini sudah mulai terasa sakit. Kepalanya juga mulai sakit. Menggigit giginya, dia terus bertahan. Darahnya terus mengalir dan cahaya pada buku itu menjadi semakin terang. Setelah banyak waktu dan usaha, Yang Kai hampir pingsan, tetapi ada perubahan besar pada buku itu. Dan cahaya hitam mulai bergoyang dan berkontraksi. Dan dari tengah halaman, sebuah pusaran kecil telah muncul. Setelah itu, dari dalam pusaran-pusaran emas bisa dilihat. Yang Kai berusaha keras untuk mempertahankan pikirannya yang jernih, menatap penuh perhatian pada transformasi di depannya. Di dalam pusaran hitam, benda hitam kecil bulat mengkilap secara bertahap keluar. Dia kaget karena memang ada sesuatu dalam buku itu. Meskipun saat dia meneteskan darahnya, dia memiliki beberapa harapan. Dia tidak berpikir itu benar. Tetapi sekarang, tepat di depannya 30 kata dari sebelumnya tidak salah. Jadi, tubuh emas macam apa ini? Antisipasi menutup wajahnya yang pucat. Setelah beberapa saat, setelah benda bulat mengkilap itu muncul sepenuhnya di depannya, dia tidak tahan untuk tidak menelan ludah. Betapapun kaya imajinasinya, tidak akan berpikir bahwa tubuh emas akan seperti ini. Benda ini tingginya sekitar 30 cm, kerangka emas. Dan untuk memikirkan hal pertama yang keluar dalam tengkorak kerangka ini, tengkorak emas hanya melayang di atas halaman buku, duduk bersila seperti sedang bermediasi. Setiap tulang menerangi pondok kecil Yang Kai. Pusaran hitam di halaman perlahan mulai surut dan semuanya kembali ke keadaan tenang. Yang Kai telah menyaksikan tengkorak emas aneh itu muncul. Untuk sementara waktu tidak tahu harus bagaimana bereaksi. Pada halamannya hanya mengatakan bahwa mengeluarkan tubuh emas, tapi tidak mengatakan apa yang harus dilakukan setelah keluar. Melihat hal itu, dia berpikir tidak ada yang benar. Kerangka emas depannya tidak memiliki mata, tetapi dia merasa seperti itu terlihat seperti miliknya. Jelas itu tidak punya mulut, tapi jelas-jelas mengejek kelemahannya. Memikirkan ini, Yang Kai sangat marah dan pergi untuk mengambilnya. Kerangka kecil dan tidak penting ini berani sombong. Dia tidak berpikir bahwa ketika dia pergi untuk meraihnya, kerangka emas itu terbang ke arahnya. Terbang melewati tangannya, menempelkan dirinya di dadanya. Ini sedikit menakutkan. Dengan kerangka menabrak dadanya, dia berteriak dan kemudian kerangka itu mulai memancarkan cahaya neon dan menembus jauh ke dalam pori-pori anggota badan Yang Kai. Tiba-tiba, rasa sakit meledak di seluruh tubuhnya. Tetapi rasa sakit itu bukan rasa sakit biasa, tetapi rasa sakit dari kedalaman tulang. Dia menarik napas dalam-dalam, jatuh ke tanah, tubuhnya membungkuk seperti udang.
Dengan gelombang kram, tulang seluruh tubuhnya hancur pada saat itu, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat jari. Karena dia tidak punya kekuatan, ini bukan ilusi. Jika Anda bisa melihat ke kedalaman tubuhnya, maka Anda dapat melihat setiap tulangnya dihancurkan. Dan di setiap tulang yang dihancurkan ada lapisan emas yang melilit, memperbaiki tulang yang patah secara terus-menerus, tetapi jauh lebih lambat dari kecepatan kerusakan. Ketika perbaikan selesai, itu hancur lagi. Tulang manusia membungkuk sumsum tulang dan saraf sumsum tulang. Sentuhan kecil apapun pada mereka dapat membawa kerugian besar. Seseorang hanya dapat membayangkan penderitaannya pada saat itu. Di tubuhnya tidak ada satu tulang pun yang tidak hancur. Bahkan orang lain, jika kekuatan mereka ribuan kali lebih tinggi dari miliknya, mereka mungkin pingsan sekarang. Tetapi Yang Kai, dia hanya bisa merasakan rasa sakit 1000 kali lipat sekarang. Teriakan tragis datang dari pondok. Tidak jauh dari sana seorang teman murid keluar untuk berjalan-jalan ketakutan oleh tangisan dan dengan cepat lari. Untuk suatu tempat, ia menerima pesan yang datang dari tubuh emas ini. Hancurkan kesadaran Yang Kai dan rebut tubuhnya. Apakah Yang Kai setuju? Bahkan jika dia tidak bisa bergerak, tetapi juga berjuang untuk mempertahankan kesadaran, dia tidak akan pernah membiarkan tubuh emas mengambil alih sarang murai. Tubuh emas merasa takut sehingga berulang-ulang menghancurkan tulang Yang Kai, menyiksa sarafnya sehingga dia pingsan karenanya. Salah satunya adalah patung emas yang sombong, yang lain dengan semangat gigih, yang menang, yang kalah. Orang tidak bisa melihat hasilnya. Yang Kai tahu bahwa saat ini itu sangat penting. Tidak seperti tantangan sebelumnya dengan teman-teman muridnya. Jika ini adalah masa lalunya, maka dia akan menyerah. Tapi sekarang dia tidak akan menyerah. Bahkan jika itu menyakitkan, Raka akan bertahan lama. Kesadarannya kekuatan destruktif tubuh emas, keduanya mulai tarik ulur perang. Dan medan perang adalah tubuh Yang Kai. Anda tarik, saya tarik, masing-masing tidak melepaskan 1 inci pun. Seiring berjalannya waktu, Yang Kai terkejut menemukan bahwa rasa sakit yang tak tertahankan perlahan-lahan berkurang, membantu mengangkat semangatnya dan mengisinya penuh energi. Tidak heran, setelah Yang Kai dan tubuh emas bentrok berkali-kali, banyak tulangnya yang remuk telah memperkuat mereka. Dengan tulangnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tentu kekuatan tubuh emas menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Rasa sakit secara alami berkurang. Perjuangannya akan segera berakhir. Dengan timbangan yang menguntungkan, rasa sakit yang tak tertahankan perlahan menjadi tertahankan, berubah menjadi gelitik ringan, lalu menjadi seperti percikan air dingin. Perasaan ini seperti mengoleskan krim, membiarkan jutaan pori-porinya terbuka dan rileks. Sadar akan perjuangan putus asa tubuh emas membuat Yang Kai marah. Mengutuk dengan keras, dia menghancurkan keadilan itu di dalam dirinya. Di dalam tubuhnya itu akhirnya tenang. Desahan bisa didengar, desahan penuh kenyamanan dan sedikit lega. Bersambung. Oke guys, itu dia chapter kelima. Lanjut lagi guys ya ke chapter ke-6. Tunggu apa lagi? Check it out. Thank you.